Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Arskal Salim GP. Saya lahir di Ujung Pandang, sekarang Makassar, dan tinggal di Makassar itu sampai saya menyelesaikan sekolah dasar saya. Saya tinggal di wilayah yang cukup beragam, di mana berbagai suku yang ada hadir di tempat saya tinggal itu. Selain saya bersama-sama dengan suku Bugis Makassar, juga ada suku Toraja di situ yang mayoritas beragama Kristen. Juga ada suku Jawa, ada suku Ambon, dan masih banyak lagi. Jadi sejak kecil saya pun sudah terbiasa dengan berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi agama maupun suku bangsa. Saya selesai tamat di sekolah dasar di SD Cendrawasih tahun 83. Saya lanjutkan studi saya ke Jakarta. Kebetulan waktu itu memang orang tua saya, Abdul bin Salim, mengarahkan saya untuk bisa terus melanjutkan cita-cita beliau sebagai ahli agama. Beliau sendiri almarhum adalah dosen di YIN Alauddin waktu itu. Dan ketika saat itu kenapa saya pindah atau pergi sekolah ke Jakarta, sebetulnya ya karena waktu itu ayah saya juga sedang mengambil program S2 di Pascasarjana IAIN Jakarta. Jadi ibaratnya ya saya diajak sekolah lah kira-kira gitu. Dan setahun setelah ayah saya berangkat, baru saya menyusul. Jadi saya masuk di sebuah pesantren di Jakarta Selatan, namanya Pesantren Darul Rahman. Di situ saya masuk dan nyantri selama 6 tahun. Pesantren itu diasuh oleh Kiai Haji Sukron Makmun yang memang saat itu sudah dikenal luas. Sampai sekarang pun beliau tetap masih memperhatikan dunia dakwah dan pendidikan, khususnya bagi umat Islam yang berada di berbagai wilayah. Banyak hal yang ditanamkan selama saya berusia di bawah usia 17 tahun ya. Nilai-nilai tentang kejujuran, nilai-nilai tentang keberanian, dan juga nilai-nilai untuk bagaimana bisa menggapai cita-cita. Ini betul-betul ditanamkan oleh orang tua saya, dan itu juga yang mungkin membuat saya mengapa setelah tamat SD itu maunya berangkat sekolah gitu, masuk pesantren jauh sekali di Jakarta. Bertemu dengan ibu kan bisa bilang hanya setahun sekali gitu ya. Tapi kalau dengan ayah karena kebetulan beliau sekolah di Pascasarjana itu bisa bertemu setiap minggu atau setiap bulannya. Nah, di situ saya mendapatkan semacam pencerahan bagaimana untuk bisa kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita tidak boleh menyerah. Jadi kalau ada satu persoalan, satu hal yang kita baca lalu timbul pertanyaan, nah kita jangan menyerah, kita coba cari tahu jawabannya. Dan jawaban yang kita cari bukan hanya jawaban satu-satunya, kalau bisa ada beberapa opsi jawaban. Jadi ini yang saya merasa terbuka sekali pikiran saya untuk kemudian dalam perjalanan berikutnya saya mengupayakan betul selalu ada opsi-opsi yang bisa diambil. Dan itu juga tertanam betul berkembang saat saya berada di pesantren dengan lingkungan pesantren yang berada di ibu kota itu dekat sekali loh. Jadi kalau pesantren saya itu kan di Jalan Senopati, itu kalau ke Senayan, Stadion Senayan itu tidak sampai 1 kilometer. Jadi ibaratnya itu betul-betul di kota pesantren di tengah kota Jakarta.
Dan selama menempuh pendidikan di pesantren, saya banyak bertemu dengan berbagai teman-teman, orang-orang yang juga berasal dari seluruh Indonesia, ya. Di situ juga saya belajar banyak bagaimana eh, kebudayaan, bagaimana adat istiadat dari masing-masing orang-orang teman-teman saya saat saya masih di pesantren. Dan karena terpapar, terbiasa dengan keanekaragaman inilah, maka saya menjadi punya banyak keinginan, cita-cita untuk terus melanjutkan pendidikan saya ke luar negeri tentunya. Jadi sudah ada sejak di pesantren itu tertanam keinginan untuk bisa melanjutkan ke luar negeri. Saat masuk ke perguruan tinggi, saya meneruskannya di IAIN Jakarta, di Ciputat. Di sana saya pun banyak berinteraksi untuk menambah wawasan, apalagi iklim Ciputat saat itu sangat bagus sekali untuk pengembangan intelektual, ya. Kita di mana-mana terbiasa untuk berdiskusi, tidak hanya di ruang kelas ataupun juga saat malam hari kita berada di kelompok studi, ya. Tapi kadang-kadang ketemu teman-teman di tempat olahraga ataupun juga kadang-kadang sambil menunggu kita mau masuk bioskop, ketemu teman, kita diskusi dulu gitu kan. Ya itulah dimana sudah ada semacam suasana yang terbangun untuk terus menambah wawasan dan pengetahuan sejak di masa perguruan tinggi itu. Dan ini membuat saya terus lanjut, selesai S1 pun saya tidak lama-lama lanjut ke S2, ya. Meskipun sempat juga mengajar tapi hanya sebentar, ya. Saya lanjut pendidikan master di IAIN Jakarta juga, ya. Jadi dari Fakultas Syariah S1 kemudian lanjut ke S2 di Pascasarjana IAIN Jakarta. Saya cukup beruntung pada saat mengikuti pendidikan master itu di Pascasarjana karena saya bertemu dengan banyak nama-nama besar, ya. Tidak hanya seperti Prof. Harun Nasution, ya, tapi juga ada Prof yang lain, Profesor Nurholis Majid, Munawir Sazali yang mantan Menteri Agama, lalu juga ada Jujun Sri Sumantri, ya, Parsudi Suparlan. Ini nama-nama besar yang saat itu memberi inspirasi bagaimana bahwa pengetahuan keagamaan yang kita miliki, yang saya miliki saat itu harus dikembangkan untuk dikombinasikan dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu sosial humaniora. Dan di sini saya belajar bagaimana berdiskusi lebih terarah lagi, menyusun tulisan akademik yang bisa diterima oleh jurnal ataupun juga menulis artikel ilmiah yang nantinya bisa diterbitkan di berbagai outlet. Saya kemudian tidak pernah berhenti untuk belajar, ya, karena kalau saya hitung-hitung ya setelah tamat S2 itu pun saya mulai bekerja sebagai dosen, ya, di IAIN Jakarta. Itu tidak lama kemudian saya mencari beasiswa untuk lanjut ke perguruan tinggi. Jadi ada semacam keinginan bahwa kalaupun saya masternya di dalam negeri, tapi untuk program doktor saya berusaha bisa menyelesaikannya di luar negeri agar saya punya pengalaman di luar negeri. Nah, saya ingin cerita sedikit bahwa saat saya menyelesaikan master itu mungkin sudah agak sedikit pupus, ya. Ada masa-masa di mana saya juga merasa, wah ini kira-kira saya masih ada kesempatan lagi nggak sih untuk lanjut studi ke luar negeri. Sementara saya melihat teman-teman saya gitu kan yang seangkatan itu sudah ngambil program masternya di luar negeri. Apakah itu pergi ke Eropa, ke Belanda, ataupun ke Amerika, ke Kanada dan seterusnya. Nah, ada kesempatan yang saya anggap itu menjadi pembuka, ya, kesempatan yang menurut saya menjadi kunci untuk bisa berkiprah atau menimba pengalaman dan juga bertemu dengan berbagai guru besar, ya, para profesor di luar negeri. Saat saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program sandwich, ya, jadi ada semacam program
sisipan. Kalau sandwich itu kan artinya sisipan ya. Jadi sisipan antara program di satu sisi, misalnya di Indonesia dan di luar negeri. Nah, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti visiting postgraduate program itu ke McGill University di Montreal, Kanada. Dan itu berlangsung selama 2 semester. Nah, kesempatan itu saya tidak sia-siakan. Dengan mengikuti perkuliahan layaknya seperti mahasiswa yang full time student, di sana saya mengikuti kuliah, mengambil mata kuliah dan mengerjakan semua tugas-tugas perkuliahan. Dan disitulah saya merasa betul-betul ini yang namanya studi yang sebenarnya. Ya. Karena apa? Setiap minggu kita diminta untuk membaca referensi-referensi itu sampai 300 halaman ya. Jadi kalau 4 mata kuliah, wah itu mabok aja ya. Ya untungnya karena di Kanada itu di Montreal itu kan cuacanya dingin ya, apalagi saat itu di bulan November itu sudah mulai bersalju gitu sampai bulan Maret ya baru hilang. Itu jadi selama 4 bulan lebih itu kemana-mana salju. Terus kita mau ngapain kan? Ya udah di kamar aja, di flat kita, di apartemen kita baca terus aja gitu. Ya ini saya kira suatu masa di mana saya mendapatkan pencerahan betul bahwa untuk bisa masuk ke dunia akademik yang lebih luas di level mancanegara, kita perlu memperkuat kajian-kajian teoritis dan juga penguasaan-penguasaan konsep yang sudah mapan. Jadi kita bisa mengikuti apapun diskusi dengan mudahnya. Nah, pengalaman itu sangat membekas saya selama di Kanada itu, meski hanya 9 bulan, tetapi itu memberi saya rasa percaya diri yang tinggi untuk mencari beasiswa melanjutkan program doktor saya di luar negeri. Jadi ketika saya pulang dari Kanada tahun 2000 ya, saya terus mencari peluang-peluang kemana saya bisa melanjutkan program doktoral saya. Kebetulan saya memilih untuk mencari beasiswa ke Australia ya, dan tahun 2001 saya coba ikut diwawancarai dan alhamdulillah dinyatakan lulus ya bersama orang-orang yang memang diseleksi. Jadi itu waktu itu cuma 300 orang yang diterima dari 5.000 pendaftar. Memang seleksinya juga cukup ketat. Saya mengikuti pendidikan pre-departure training ya, semacam peningkatan wawasan budaya dan juga bahasa Inggris. Sehingga di awal tahun 2002 saya terbang ke Australia di Melbourne University untuk memulai studi doktoral saya. Di Melbourne tentu saja pengalaman yang saya dapatkan selama sebelumnya berada di Kanada ya di McGill University itu membuat saya lebih mudah lah beradaptasi dengan berbagai macam tuntutan akademiknya. Tapi karena di Melbourne ini situasinya lebih berbeda ya kalau kita lihat pendidikan tinggi di Australia dibandingkan dengan di Amerika Utara tentu juga ada perbedaan. Di Australia itu tidak ada perkuliahan lagi ya, tidak ada lagi mengambil mata kuliah untuk bisa menyelesaikan doktor. Itu beda dengan Amerika Utara. Di Australia full research. Jadi saya hanya mengambil beberapa mata kuliah untuk yang bisa mendukung penelitian disertasi doktoral saya dan alhamdulillah itu bisa diselesaikan di tahun pertama sehingga proposal penelitian saya bisa disetujui sehingga saya bisa penelitian turun lapangan ke Indonesia untuk mengumpulkan data-data penelitian saya. Yang menarik sebenarnya ketika saya selesai dari program doktor itu saya terpikir rasanya belum pas, belum cukup pengalaman saya sebagai seorang scholar ya. Hanya seorang
mahasiswa doktoral di luar negeri, ya kan. Saya ingin merasakan bagaimana menjadi peneliti di luar negeri. Saya juga ingin merasakan bagaimana menjadi dosen di luar negeri. Maka tahun 2006 saat saya lulus doktor, saya hanya pulang sebentar ke Indonesia. Ya, saya sempat ke Aceh juga ya untuk mengawal satu program pasca tsunami di sana. Ya, tapi saya sebenarnya fokus sedang mencari postdoctoral fellowship, jadi postdoc gitu ya. Saya cari kesempatan, ini kan saya sudah doktor, saya mau cari postdoc gitu. Nah, kebetulan ada peluang, ada lowongan gitu di Max Planck Institute for Social Anthropology di Jerman. Saya apply aja gitu. Ya pikir-pikir mudah-mudahan aja gitu kan dapat kesempatan untuk meneliti postdoktoral. Dan ternyata ya terima juga ya, kebetulan saya merasa itu digampangkan sekali. Jadi tahun 2006 akhir ya, jadi sebetulnya antara saya selesai doktor sampai ambil postdoc ke Jerman itu nggak sampai setahun ya. Masih di tahun yang sama, tahun 2006 saya pergi ke Jerman. Saya dapat kontrak untuk fellowship postdoktoral di sana 3 tahun. Di situ saya mendapatkan insight baru, wawasan, background ataupun disiplin penelitian sosial yang sama sekali berbeda saat saya menyelesaikan studi doktoral saya di Melbourne di Australia. Saat saya di Melbourne saya menulis tema tentang Islamization of Law in Indonesia ya, bagaimana politik hukum, bagaimana sejarah hukum ya di Indonesia. Tapi ketika saya di Jerman, saya menyiapkan satu studi yang sama sekali jauh berbeda dengan studi saya sebelumnya. Di mana di situ saya fokus pada dan mulai mempelajari yang disebut sebagai antropologi, persisnya antropologi hukum. Ya. Dan inilah yang membuat saya harus kembali lagi ke Aceh ya, meskipun sebelumnya saya pernah tinggal di sana 6 bulan untuk bekerja antara selesai doktor sampai mau berangkat postdoktoral ya. Saya kembali lagi ke Aceh untuk tinggal di sana di sebuah desa ya, tidak jauh dari Banda Aceh sebetulnya, kira-kira 30 menit perjalanan. Saya tinggal di sana sampai 10 bulan. Di sana saya belajar budaya Aceh, saya belajar bahasa Aceh gitu kan. Sambil juga mengumpulkan data-data yang ingin saya tulis untuk studi saya, khususnya bagaimana masyarakat Aceh yang tertimpa tsunami itu bisa menyelesaikan perkara-perkara hukum mereka. Nah, sementara di sisi lain keluarga saya juga bertanya-tanya gitu kan, ini kok sekolah nggak selesai-selesai juga gitu kan. Dari Kanada selesai, terus ke Australia, Melbourne, ini ke Eropa lagi, di Jerman gitu kan. Nah, jadi saya juga merasakan itu ya, terutama keluarga besar saya bertanya-tanya, kapan kembali ke Indonesia, lalu kapan juga mulai mengajar kembali di Indonesia. Meskipun sebenarnya saya tetap masih mengajar saat itu ya, ya apakah lewat pulang pergi ataupun juga lewat waktu itu mengajar pakai ini Skype gitu ya. Jadi mahasiswa saya ajar pakai Skype, belum ada Zoom waktu itu. Nah, saya selesai di Jerman itu dengan suatu achievement juga yang saya merasa sangat bangga sekali karena disertasi doktoral saya ya, itu akhirnya terbit pada saat saya masih di Jerman. Persisnya tahun 2008 itu buku saya yang berasal dari disertasi doktor saya di Australia itu diterbitkan oleh Hawaii University Press Amerika Serikat ya. Ini suatu penerbit yang cukup bergengsi ya, karena kalau kita menerbitkan buku di University Press itu beda dengan menerbitkan buku di penerbit swasta. Itu yang saya dapatkan. Jadi saat saya mau menerbitkan buku saya, buku pertama saya hasil disertasi itu, saya tanyakan kepada beberapa profesor saya gitu. Ini saya dapat offer dari penerbit di Inggris, tapi swasta, komersil gitu kan. Satu lagi saya dapat offer untuk menerbitkan buku di Hawaii University Press. Ya. Itu profesor saya bilang, go to Hawaii University Press gitu ya. Kenapa? Karena di situ penelitian kita, studi kita diakui oleh lingkungan akademik bukan komersil.
Dan ini membuat saya juga menjadi ingin untuk bisa menulis buku yang kedua. Itu sebabnya disertasi saya sudah terbit di Hawaii. Nah, studi saya yang saya sedang kerjakan selama di Jerman itu, saya pengen juga nanti terbit lagi di luar negeri. Nah, selesai saya penelitian, selesai saya kembali ke Jerman menyusun buku itu dari chapter ke chapter. Saya berkesempatan untuk datang juga ke Singapura ya selama 3 bulan sebagai visiting senior research fellow di sana. Dan di sana selama di Singapura di ARI ya, Asia Research Institute, itu sebuah lembaga riset di NUS, National University of Singapore, yang memang membuka kesempatan bagi seluruh sarjana di seluruh dunia ilmu sosial ya, humaniora yang mau datang ke Singapura untuk menghabiskan waktunya menyiapkan penelitian ataupun menulis karya atau bukunya ataupun chapter apalah ya. Jadi saya merasa manfaatnya besar sekali karena di situ kita melihat bagaimana sebuah lembaga riset bisa bekerja sama dengan sarjana-sarjana dunia dari mana saja untuk kepentingan riset, kepentingan akademik. Dari situ saya melihat bahwa sebenarnya perjalanan intelektual itu bisa kemana-mana ya, bisa berlanjut kemana-mana, dan saya masih terobsesi juga punya keinginan untuk bisa suatu saat mengajar di luar negeri, mengajar bule-bule atau mahasiswa asing gitu kan. Itu menjadi hal yang bagi saya, wah ini challenge gitu kan. Saya ingin punya kesempatan untuk itu. Maka ketika saya mau selesai postdoc saya di Jerman, ada iklan lagi, ada lowongan lagi gitu kan. Ada sebuah universitas di Inggris, di London itu, Institute for the Study of Muslim Civilization, yang sebetulnya ini adalah institut yang berada di bawah afiliasi Aga Khan University yang berlokasi di Karachi di Pakistan. Tapi kampusnya yang untuk kajian Islam itu ada di London. Maka saya coba-coba aja kirim gitu kan. Ya cobalah, siapa tahu nanti dipanggil wawancara, coba-coba gitu kan. Rupanya saya dipanggil juga, mungkin karena melihat kami ini belum memiliki pengajar dari Asia Tenggara. Nah ini ada aplikasi dari seorang sarjana dari Indonesia, dipanggil lah saya untuk wawancara. Saya ingat betul bagaimana wawancara itu berlangsung, dan saya dengan mantap gitu ya, meyakinkan diri saya sebelum masuk ke ruang interview itu, saya di cermin itu ya ngomong sendiri gitu kan, bilang sama diri saya sendiri bahwa di sini saya ingin memastikan langkah saya, apakah saya bisa masuk ke dalam sebuah komunitas intelektual, komunitas akademik, universitas di luar negeri, atau mungkin ini sudah waktunya saya stop dan memikirkan untuk kembali ke Indonesia gitu kan. Dengan itu saya punya perasaan yang kuat sekali, confidence ya, untuk mengikuti jalannya interview dan presentasi. Jadi interview itu di sana ya kita disuruh presentasi dulu, lalu ditanya-tanya dengan audiens, baru tanya-tanya yang hal lain. Tapi keyakinan mereka bahwa oh ini orang bisa ngajar, orang ini bisa menghadapi berbagai pertanyaan. Itu yang ingin dilihat oleh para reviewer pada saat itu. Dan saat itu pada saat saya masuk ya saya nganggap gini aja, orang semua di sini bego-bego, bodoh-bodoh. Yang paling tahu tentang Indonesia saya gitu kan. Ya udah saya jelasin aja kayak gitu. Jadi punya self confidence seperti itu yang membantu saya tidak merasa minder, tidak merasa nanti bakal saya akan dibantai dan seterusnya gitu kan. Nah, alhamdulillah saya diterima di sana, dan akhirnya dari Jerman saya pindah ke London ya. Itu tahun 2009 sampai 2012 saya berada di London. Saya dapat kontrak 3 tahun di sana, dan sepanjang itu saya juga banyaklah yang saya lakukan, termasuk menyelesaikan buku saya ya. Yang kedua tadi, yang hasil penelitian postdoktoral itu, yang saya teliti di Aceh ya, itu akhirnya terbit di Edinburgh University Press ya di Inggris. Jadi buku pertama saya terbit di Hawaii, buku kedua saya di Edinburgh University Press.
cukup banyak pengalaman sebetulnya. Saya nggak tahu waktunya cukup apa tidak menceritakan ini ya. Tapi yang berkesan saya pada saat mulai mengajar di Inggris itu, saya ingin cerita aja biar saya bisa membagi bagaimana kisah kesan pertama ngajarin orang bule ataupun orang asing itu. Terus terang ya, saya dapat jadwal hari Selasa, tapi saya menyiapkan bahan ajar itu sejak hari Jumat. Itu luar biasa nervousnya gitu. Gimana pertama kali kita mau ngajar mahasiswa asing gitu kan. Dengan bahasa Inggris yang belum excellent waktu itu. Dan ya mungkin gitu ya, karena gugup, nervous, akibatnya kondisi fisik kita juga merespon itu. Jadi saya sempat diare itu, 1 hari 2 hari menjelang mau mengajar. Ya itu mungkin juga karena nervous, gugup dan segala macam gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ini tantangan, ya saya mau hadapi. Dan tiba pada hari H, waktu itu saya mengajar Formation of Muslim Thought ya. Jadi mengajar bagaimana tentang sejarah awal Islam, pembentukan pemikiran ya, apakah itu teologi, fikih, tasawuf dan seterusnya. Sesuatu yang sebenarnya biasa sudah saya ikuti atau pelajari pada saat saya kuliah di Pascasarjana ya di Jakarta. Tapi ya namanya kita berhadapan dengan mahasiswa asing ya, dan kita juga baru punya pengalaman pertama, jadi ya semuanya dimulai dengan kesulitan-kesulitan seperti itu. Dan apalagi mereka ini kan sangat kritis sekali. Dikit-dikit mereka angkat tangan, bertanya gitu kan. Bahkan sampai bertanya referensinya ini dari mana, sir gitu kan. Ya ini kan biasa gitu. Dia pengen cross check ya segala macam lah. Jadi itu hal yang mungkin bisa memberi inspirasi bahwa ya sekalipun saya memulainya dari nol gitu, tapi saya mencoba sampai ke sana. Nah, pengalaman di Inggris sebetulnya membuat saya jadi jadi ketagihan juga, pengen. Jadi setelah selesai kontrak saya 3 tahun 2012 itu, saya nyari kesempatan lagi. Kebetulan ada di Australia gitu kan. Western Sydney University itu juga lagi mencari senior lecturer gitu kan untuk mengajar studi Islam di kampusnya di Sydney. Saya juga coba-coba lagi gitu kirim lamaran saya, dipanggil wawancara. Kayaknya memang sudah dibuat jalannya seperti itu. Saya pindah ke Sydney dari London. Di sana saya juga dapat kontrak sampai 2012 sampai sebetulnya kontrak saya 5 tahun di sana ya. 2012 sampai 2017. Jadi agak lama sebetulnya. Nah disinilah ya mungkin saya ingin cerita sedikit bahwa saat saya mengajar di Australia itu mau tidak mau saya juga perlu merasa bahwa wah ini kelamaan di luar negeri juga enak juga gini. Tapi gimana caranya untuk kembali ke Indonesia kan gitu ya. Ke Indonesia itu kan kembali kan berarti ya kita harus merintis lagi dari awal gitu kan. Maka saya mencoba berkomunikasi dengan beberapa kolega gitu sehingga alhamdulillah di tahun 2015 saya diminta pulang oleh rektor yang baru terpilih ya Profesor Dede Rosada untuk mendampingi beliau membangun iklim akademik, iklim riset yang bagus di UIN Jakarta. Maka tahun 2015 awal saya kembali. Sebetulnya ketika saya kembali itu juga tidak mudah ya. Atasan saya di Sydney itu, di Western Sydney University itu malah ketika saya minta izin mau kembali ke Indonesia, dia nantangin begini, kamu nggak pulang ya, kamu tetap di sini, kamu akan kami kasih posisi tenure gitu ya, tenure track, permanent position gitu kan. Kami tingkatkan status Anda dari senior lecturer menjadi associate professor gitu. Tawaran yang menarik sebenarnya gitu kan. Tapi ya karena saya merasa bahwa cukuplah perjalanan atau pengembaraan petualangan saya sebagai scholar di luar negeri. Saya pernah jadi student, saya pernah jadi peneliti di Jerman, saya pernah jadi dosen di Inggris dan juga di Sydney. Saya pikir ya cukup itu. Dan saya tidak pernah menyesal untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdi, mengajar, karena bagi saya mungkin tidak ada kesempatan kedua kalau saya tolak untuk kembali ke Indonesia waktu itu ya. Kalau untuk kembali ke luar negeri kan tetap aja bisa untuk jalan, bisa untuk postdoc, untuk penelitian dan seterusnya. Jadi saat kembali ke Indonesia saya mengabdi di UIN Jakarta ya. Tidak lama kemudian
setahun berikutnya saya terangkat sebagai guru besar. Lalu setelah itu saya ikut bidding di Kementerian Agama ya untuk posisi Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Ditjen Pendis tahun 2017. Di situ saya masuk ke dunia birokrasi yang sangat berbeda dari pengalaman saya sebelumnya saat saya meneliti sebagai seorang scholar, sebagai seorang peneliti. Ya. Ini suatu hal yang baru, belajar banyak lagi bagaimana birokrasi itu menguasai hal-hal yang sebetulnya tidak pernah saya bayangkan mau saya tangani, ya, masalah keuangan misalnya, ya, itu kan hal yang berbeda dari sebelumnya. Belum lagi masalah SDM dan seterusnya. Tapi akhirnya ya begitu, learning by doing, belajar sambil melakukannya. Selesai beberapa 2-3 tahun saya di Dikti, ya, lalu pindah ke Litbang, Balitbang Diklat, dan memulai dari Kapus Litbang Lektur dan sekarang sebagai sekretaris Balitbang Diklat. Ya, ini saya hitung-hitung ya sebagai perjalanan di birokrasi di kementerian kurang lebih 5-6 tahun ini mengajarkan saya betapa bahwa ya hidup ini kita perlu banyak melihat dinamika, nuansa-nuansa yang berbeda-beda, dan dari situlah kita belajar bagaimana perjalanan kehidupan, baik itu kehidupan karir maupun juga relasi kita dengan berbagai macam-macam orang. Nah, hal yang masih menjadi keinginan saya tentu masih banyak, meskipun ada hal-hal yang juga terlewatkan, ya. Masih ingin juga untuk riset, menerbitkan buku lagi gitu. Tapi ya tentu harus ada sesuatu yang bisa kita wujudkan untuk orang lain. Itu yang saya anggap penting, ya. Apalagi bahwa ada pepatah, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Jadi saya tidak lagi kemudian berpikir bagaimana saya bisa meneliti, bagaimana saya menulis, bagaimana saya publikasi. Saya sekarang berpikir untuk bagaimana orang dapat memanfaatkan apa yang saya miliki, gitu kan? Apa yang saya sudah kembangkan sejauh ini dari wawasan, dari pengalaman, dari pengetahuan. Jadi saya sangat senang sekali kalau ada mahasiswa yang saya bimbing, ya, mahasiswa program doktor misalnya, itu sungguh-sungguh mau belajar. Jadi mereka pun kalau sudah mau menulis karya akhir, master ataupun doktoral, ketika dibimbing oleh saya, ya saya tanya, Anda mau belajar atau mau sekedar dapat gelar gitu kan? Nah, kalau mereka menjawabnya, saya mau belajar, nah di situ saya akan senang sekali karena bisa mentransfer beberapa skill, beberapa pengalaman, dan juga cara menulis yang baik gitu kan, karena ini penting sekali bagi pengembangan wawasan, pengembangan akademik para mahasiswa yang di tingkat pasca sarjana. Tentu saja sebagai ASN Kementerian Agama, ya, saya tetap komit untuk bisa mengabdi, bisa memberikan terus kontribusi saya kepada bangsa, kepada negara, dan juga kepada instansi Kementerian Agama. Saya ingin menyampaikan sekedar sharing lah, ya, pengalaman seperti tadi, tapi intinya bahwa untuk sesuatu yang kita anggap sangat bermakna bagi kehidupan kita, kita perjuangkan baik-baik, kita perjuangkan sungguh-sungguh. Karena saat akhirnya kita bertanya apa makna kehadiran kita, ya, bagi orang lain, dan apakah orang lain itu bisa mengambil manfaat dari kita, itu yang kita wujudkan. Maka sebagai ASN Kementerian Agama yang bertugas untuk memberikan layanan, ya, maka kita melayani dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan harapan bahwa kita juga ikut berkontribusi membangun bangsa ini, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan itu semua agar kita ingin bangsa ini, negeri ini tetap berjaya, bertahan, sehingga kita bisa wariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.